Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti bersama kajian Syarah Riyadhus Shalihin, yang mana pada kesempatan ini masuk kepada hadis yang ketiga dari bab at-taqwa. Ats-tsalitsu, hadis yang ketiga dari bab at-taqwa. Hadisnya adalah An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslim. Yang artinya An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma ya Allah, inni as'alukal huda, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-huda, petunjuk, wat-tuqa, dan aku meminta kepadamu ketakwaan, wal afafa, dan aku minta kepadamu kehormatan diri atau menjaga kesucian diri, wal ghina, dan aku meminta kepadamu kecukupan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan asyarh dalam hadis tadi atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kata beliau, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u Allah azza wa jal bi hadzal du'a. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah dengan doa tadi, dengan doa ini ya, yaitu Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kemudian beliau menjelaskan al-huda huna bimakna al-ilmu. Yang dimaksud dengan huda di dalam doa tersebut adalah al-ilmu, yakni ilmu. Jadi Nabi meminta kepada Allah yang pertama al-huda, petunjuk, atau maknanya adalah al-ilmu, ilmu. Kemudian kata beliau, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhtajun ilal ilmi ka ghairihi minan nas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau butuh kepada ilmu sebagaimana pula seperti yang lainnya dari manusia. Li'anna Allah subhanahu qala lahu, karena Allah yang Maha Suci berkata kepadanya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilman. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, wala ta'jal, dan jangan kamu wahai Muhammad terburu-buru, tergesa-gesa, bil Quran, dengan Al-Quran, ketika malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepadanya, min qabli an yuqda ilaik, sebelum selesai kepadamu wahyuhu, wahyunya. Jadi jangan terburu-buru sebelum wahyu itu disampaikan kepadamu, selesai. Wa qur rabbi zidni ilman, dan kata Allah,
wa qul katakan wahai Muhammad, atau berdoalah wahai Muhammad, Rabbi wahai Rabbku, zidni ilman, tambahkan untukku ilmu. Surat Thaha ayat 114. Wa qala Allah Ta'ala, demikian pula Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Surat An-Nisa ayat 113. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa 'allamaka, dan dia Allah telah mengajari kamu, ma lam takun ta'lam, apa yang kamu sebelumnya tidak tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia Allah itu atasmu adalah 'azima, sangat agung. Dua ayat ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat membutuhkan ilmu, sangat membutuhkan petunjuk. Oleh karena itu Allah menyampaikan firman-Nya tersebut, fahuwa sallallahu alaihi wasallam muhtajun ilal ilmi fayas'alullahal huda. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh kepada ilmu, yang sehingga beliau meminta kepada Allah dalam doanya al-huda, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku meminta kepadamu al-huda, petunjuk, al-ilmu, yakni ilmu. Jamaah kaum muslimin, kemudian beliau melanjutkan penjelasannya, wal huda idza dzukira wahdah yasmulu al ilmu wat taufiq lil haq. Adapun katanya al-huda, kalimat al-huda apabila disebutkan tersendiri maka mencakup ilmu dan taufik kepada kebenaran. Al-huda apabila disebutkan tersendiri maka artinya mencakup ilmu dan taufik kepada kebenaran. Amma idza qarana ma'ahu, namun apabila al-huda itu diiringkan bersama ilmu, ma yadullu ala taufiq lil haq, maka menunjukkan kepada taufik kepada kebenaran. Fa innahu yufassiru bi makna al-ilmu. Oleh karena itu al-huda dijelaskan, dimaknai dengan ilmu, dengan ilmu. Kemudian jadi Nabi berdoa kepada Allah meminta ilmu. Padahal Nabi itu siapa? Ya, kalau dibandingkan dengan kita. Tapi Nabi meminta kepada Allah al-ilmu, berdoa. Tentunya apalagi kita. Wa amma qauluhu, dan adapun doa beliau, wattuqa, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah setelah al-huda, setelah ilmu, kemudian wattuqa, fal muradu bittaqwa. Maka at-tuqa di sini maknanya, maksudnya adalah ketakwaan. Nabi juga meminta kepada Allah di samping ilmu juga ketakwaan. Taqwallahi azza wa jal, bertakwa kepada Allah azza wa jal. Fasa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu at-tuqa. Maka dalam doa ini Nabi meminta kepada Rabbnya berupa at-tuqa, yakni ketakwaan, ay an yuwaffiqahu ila taqwallah, yakni agar supaya Allah memberikan taufik kepada nabinya terhadap ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annallaha huwallazi biyadihi maqalidu kulli syai', karena sesungguhnya Allah lah di tangannya segala sesuatu, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, fa idza wakala al-'abdu ila nafsihi dha'a. Namun apabila
ketika seorang hamba itu menyandarkan, mewakilkan kepada dirinya doa, maka dia akan hilang. Ya, maka dia akan sia-sia atau hilang darinya ilmu dan ketakwaan. Kalau seseorang itu menyandarkan kepada dirinya. Jadi ilmu dan ketakwaan itu juga kita perlu butuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan fa idza waqalal 'abdu ila nafsih, apabila seorang hamba dia mewakilkan, menyandarkan kepada dirinya tentang perkara tadi, maka doa dia akan hilang. Ya, walam yahsul ala syai', dan dia tidak akan mendapatkan sesuatu. Fa idza waffaqahu Allah, namun apabila Allah memberikan taufik kepadanya, wa razaqahu at-tuqa, dan apabila Allah memberikan rezeki kepada orang tersebut ketakwaan, sara mustaqiman ala taqwallah, maka jadilah orang tersebut dia mustaqiman, lurus, istiqamah di atas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Banyak orang ingin tentunya bertakwa kepada Allah. Namun semua taufik, ilmu, hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia diberikan rizki oleh Allah berupa ketakwaan, berupa keistiqomahan. Maka ketika kita mendapatkan rizki atau diberikan rizki oleh Allah berupa ilmu dan ketakwaan sehingga menjadi orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi meminta yang kedua setelah ilmu adalah ketakwaan. Kemudian beliau menyebutkan dalam doanya setelah meminta ilmu, meminta hidayah, meminta ketakwaan kepada Allah, kemudian beliau menyebutkan yang ketiga wal afaf. Wa amma qauluhu al afaf, dan adapun ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam al afaf, fal muradu bihi an yamunallahu alaihi bil afaf wal iffah an kulli ma haramallahu alaihi. Maka yang dimaksud dengan afaf adalah agar supaya Allah memberikan karunia kepadanya bil afaf, dengan kesucian diri, yang sehingga terjaga dari akhlak yang buruk, dari perbuatan yang buruk, menjaga kehormatan diri. Rasul ingin bahwa Allah memberikan kepadanya, meminta kepada Allah dengan sifat afaf, yakni bisa menjaga kehormatan dirinya, bisa menjaga kesuciannya bil afaf, yakni an kulli ma haramallahu alaih, dari setiap apa saja yang Allah haramkan kepadanya. Ya, ini doa yang sangat bagus, yang sangat indah, yang sangat baik. Tentu setiap kita sangat membutuhkannya. Kita butuh bahwa Allah memberikan ilmu kepada kita. Kita butuh bahwa Allah memberikan ketakwaan kepada kita. Kita juga butuh kalau Allah memberikan yakni penjagaan terhadap kesucian diri kita dari hal-hal yang Allah haramkan kepada kita. Iffah, punya sifat iffah, menjaga diri, mensucikan diri, ya. Fayakunu atfuhu ala taqwa, maka jadilah yakni pemberian Allah itu kepada ketakwaan, ya, min babi ya, seperti itu jemaah sekalian. Kemudian fal ifaf an ya'uffa an kulli ma haramallah, maka iffah itu di mana seseorang menjaga kesucian dirinya, an kulli ma haramallah, dari setiap apa saja yang Allah haramkan, alaihi, atasnya, fima yata'allaqu, terhadap perkara apa saja yang berkaitan dengan
bi jami'il maharimil lati harramahallahu azza wa jal, yakni dengan seluruh hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini iffah. Jadi sifat iffah, afaf, yakni ketika seseorang itu bisa menjaga dirinya, mensucikan dirinya dari setiap apa yang Allah haramkan kepadanya, terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan seluruh keharaman yang Allah haramkan ya kepadanya. Ini namanya iffah. Dan ini kita tidak akan bisa tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah al-afaf atau iffah, yang sehingga beliau bisa menjaga kesucian diri ya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa beliau yang keempat, permintaan beliau yang keempat setelah beliau meminta kepada Allah al-huda, petunjuk ataupun ilmu, wat-tuqa, juga ketakwaan, wal afaf, juga kesucian diri. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah wal ghina, dan kecukupan. Kecukupan. Kemudian di sini dikatakan atau dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, wa ammal ghina, dan adapun kalimat al-ghina yang Rasul meminta kepada Allah tentangnya, fal muradu bihi, maka yang dimaksud dengannya adalah al-ghina amma siwallah, yakni merasa cukup ya dari apa saja yang selain Allah. Minta dicukupkan dari apa saja yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ay al-ghina anil khalqi, yakni diberikan al-ghina, kekayaan atau kecukupan, ketidakbutuhan, anil khalqi, dari makhluknya, merasa tidak butuh terhadap makhluknya, bihaitsu la yaftaqirul insan, di mana al-ghina adalah seseorang atau manusia tidak merasa fakir, tidak merasa butuh, ila ahadin, kepada seseorang, siwa rabbihi azza wa jal, selain Rabbnya saja azza wa jalla. Maka ini tentu kita semua sangat butuh yang demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepada Allah agar beliau diberikan kecukupan sehingga dia tidak merasa butuh, fakir terhadap orang lain selain kepada Allah saja. Ini adalah al-ghina. Maka ini sangat penting bagi kita untuk hafal doa ini. Ya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya al-huda, petunjuk atau ilmu. Orang hidup pasti butuh ilmu, karena berjalan di dalam kehidupan dunia ini tanpa ilmu, apalagi ilmu agama, maka akan tersesat. Juga kita butuh at-tuqa, ketakwaan, penjagaan diri dari perbuatan yang diharamkan, ya, menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga wal afaf, ya, kita juga dijaga oleh Allah, supaya dijaga oleh Allah dari hal-hal yang diharamkan. Ya, afaf, mensucikan diri kita dari hal-hal yang Allah haramkan. Kemudian al-ghina, merasa cukup hanya kepada Allah saja. Ya, tidak fakir, ya, butuh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-ghina 'anil khalqi bihaitsu la yaftaqirul insanu ila ahadin siwa rabbih azza wa jal. Wal insan, dan yang namanya manusia, idza waffaqahu Allah, apabila Allah telah memberikan taufik kepadanya, wa manna alaihi,
Dan apabila Allah telah memberikan karunia kepadanya, bil istighna, dengan perasaan cukup, merasa cukup, istighna, merasa cukup, anil khalqi, dari orang lain, dari makhluk, maka kata Syekh, sara azizun nafsi ghairu dalil, maka manusia yang seperti ini ketika Allah beri taufik kepadanya al-ghina, merasa cukup dari butuh kepada manusia, maka tentu akan jiwanya menjadi mulia, azizun nafs, akan mulia jiwanya, ghairu dalil, dan tidak hina. Tidak hina. Berbeda dengan orang dia merasa terus menerus bahkan misalnya butuh dengan manusia, maka tentu disitulah letak kehinaan seseorang. Li'annal hajata ilal khalqi dhullun wa muhanah, karena sesungguhnya butuhnya seseorang kepada makhluk, kepada orang lain, itu merupakan dzul, kehinaan dan merendahkan diri. Hina dan rendah diri, ya, hina dan rendah diri. Wal hajatu ilallah, sedangkan berbeda sekali ketika seseorang itu butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka izzun wa ibadah, maka orang tersebut menjadi izz, menjadi mulia, terhormat, wa ibadah, dan butuhnya seseorang kepada Allah tersebut merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa yas'alu sallallahu alaihi wasallam al-ghina, oleh karenanya beliau sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah al-ghina, diberikan kecukupan, ya, diberikan kecukupan. Sifat al-ghina, tenang, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jemaah sekalian, fayanbaghi lana an naqtadiya bir rasuli sallallahu alaihi wasallam fi hadzal du'a, maka sudah selayaknya, sudah sepantasnya bagi kita an naqtadiya, mengikuti, mencontoh, mengambil teladan bir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal du'a, tentang perkara doa ini, doa tadi yang disebutkan, wa annas'alallahu al-huda, dan hendaklah kita meminta kepada Allah al-huda, yakni petunjuk atau ilmu, wat-tuqa, ketakwaan, wal ifaf, wal afaf, menjaga kesucian diri, wal ghina, dan kecukupan, sebagaimana Nabi SAW beliau meminta doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian, wa fi hadza dalilun, maka dari perkara ini, maka dalam perkara ini ada dalil, petunjuk, ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsih naf'an wala darran, menunjukkan bahwa Nabi itu tidak bisa memiliki atau memberikan untuk dirinya apa? Manfaat, wala darran, juga mudarat. Buktinya apa? Nabi berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan bahwa Nabi itu tidak memiliki, tidak mampu untuk memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya dalam perkara yang tadi itu, dalam perkara yang tadi disebutkan tadi itu, ya, naf'an wala darran, wa anna alladhi yamliku dzalika huwa Allah, dan bahwasanya menunjukkan yang memiliki hal tadi tersebut huwa Allah, dialah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
Pelajaran yang pertama. Wa fihi, dan di dalamnya pula kata Syekh, dalilun, ada dalil, petunjuk yang jelas, ala ibtali, atas kebatilan, man ta'allaqu bil auliya, kebatilan atas orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada para wali, wassalihin, kepada orang-orang soleh, fi jalbil manafi, dalam hal mendapatkan manfaat, wadaf ilmudor, dan menolak bahaya. Kan banyak atau ada di antara manusia menggantungkan dirinya, hatinya berta'alluq, bersandar kepada para wali yang sudah meninggal, para orang-orang soleh yang sudah meninggal. Dalam hal apa? Fi jalbil manafi', untuk menarik manfaat atau mendapatkan manfaat, wadaf'il madar, dan untuk menolak bahaya. Ini perkara batil. Karena Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kama yaf'alu ba'dul juhalil ladzina yad'una ar-rasul sallallahu alaihi wasallam idza kanu 'inda qabrih. Sebagaimana kata Syekh, yang telah dilakukan sebagian orang-orang yang tidak mengerti atau orang-orang yang tidak berilmu, alladzina yad'una ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang berdoa kepada Nabi, kepada Rasul, idza kanu 'inda qabrihi, apabila mereka di sisi kubur beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika berziarah kubur, ke kuburan Nabi, mereka berdoa untuk meminta manfaat dan menolak mudarat, maka ini tidak boleh, batil. Ya. Au yad'una man yaz'umunahum awliya min dunillah, atau orang-orang yang mereka itu berdoa kepada yang mereka anggap para wali. Ya, mereka anggap para wali. Yaz'umunahum awliya min dunillah, selain dari Allah. Awliya, penolong selain dari Allah. Fa innaha ula'i dhalun, maka mereka ini adalah, kata Syekh, dhalun, sesat. Orang yang berdoa kepada selain Allah sesat. Ya, karena doa itu adalah ibadah. Ibadah harus murni, tauhid, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dhalun fi dinihim, baik dalam agama mereka, sufaha'u fi uqulihim, bahkan bodoh pemikiran-pemikiran mereka tersebut. Ya, bodoh terhadap pemikiran-pemikiran, akal-akal mereka. Li'annaha ula'il mad'awin, karena mereka yang diseru selain Allah tersebut, hum bi anfusihim, mereka sendiri, terhadap mereka sendiri, la yamlikuna li anfusihim syai'an, mereka juga tidak bisa memberikan sesuatu untuk diri mereka, sesuatu, tidak memiliki untuk diri-diri mereka sesuatu. Sebagaimana Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah ingatkan kepada nabinya tentang masalah ini dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 50, qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Allah menyuruh nabinya untuk menyampaikan, qul, katakan wahai Muhammad, la aqulu lakum, aku tidak berkata kepada kalian, indi khazainullah, bahwasanya aku memiliki perbendaharaan Allah. Ya, wala a'lamul ghaib, dan aku ini, kata Nabi, Allah ya menyuruh nabinya, aku tidak mengetahui al-ghaib, perkara ghaib. Nabi tidak mengetahui perkara ghaib. Wala aqulu lakum inni malak,
dan aku pun tidak berkata untuk kalian atau kepada kalian inni malak, bahwa aku ini adalah seorang malaikat. Ini ya, Allah menyuruh nabinya suruh mengatakan bahwa nabi tidak memiliki perbendaharaan Allah dan tidak mengetahui perkara yang gaib, dan nabi beliau adalah bukan seorang malaikat. Kemudian dalam ayat yang lain, Al-A'raf ayat 188, Allah berkata kepada nabinya, "Qul," katakan Muhammad, ya Muhammad, "la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Bahwasanya katakan, aku tidak mampu memberikan atau aku tidak memiliki, menguasai li nafsi untuk diriku, naf'an wala dharran, manfaat ataupun bahaya. Ya, illa masya Allah, kecuali apa yang sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jelas ya. Kemudian dalam ayat yang lain, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah adalah zat yang mengetahui perkara yang gaib dan tidak dinampakkan atau menampakkan atas ghaibannya itu ahadan, kepada seorang pun. Ya, Nabi tidak tahu perkara yang gaib kecuali yang Allah wahyukan kepadanya. Oleh karena itu ketika Nabi hijrah ke Taif, Nabi tidak tahu kalau nanti dilempari. Ya, Nabi tidak tahu kalau beliau itu nantinya diusir dan dilempari. Ya. Illa man irtada mir rasul, kecuali orang-orang yang Allah ridhoi dari rasul. Ya, fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ya, jadi Allah memberikan kegaiban ya terhadap rasul yang Allah kehendaki, tapi sebatas apa yang diwahyukan. Salah satu contoh misalnya Nabi ketika Mi'raj diperlihatkan keadaan surga dan neraka, ini perkara gaib. Ya, atau Nabi diperdengarkan adanya dua kuburan yang sedang disiksa penghuninya, yang satu dengan sebab yakni masalah buang air, ya, dan yang kedua tentang orang yang suka mengadu domba, disiksa di dalam kuburnya. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada nabinya tentang perkara gaib, maka itu Nabi sebatas apa yang dia dapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fal insanu yajibu an ya'lama annal bashar mahma utu minal wujahah. Maka di sini kata Syekh, manusia itu wajib mengetahui bahwasanya manusia apapun dan bagaimanapun kedudukan dia yang dia peroleh indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa minal manzilati wal martabah, dan pemberian tentang kedudukan dan martabat di sisi Allah indallah, fa innahum laisu bimustahiqina an yad'u min dunillah, maka sesungguhnya mereka itu tidak berhak untuk dipanjatkan doa atau meminta kepadanya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimanapun manusia itu diberikan kehormatan, jah ya oleh Allah, diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka itu tidak berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, untuk dimintai ya berdoa ya, sebagaimana berdoa kepada Allah. Bal innahum yatadarruuna tadarruan taman, bahkan sesungguhnya mereka berlepas diri dengan yang sebenarnya, mimman yad'unahum, dari orang-orang yang berdoa kepada mereka, min dunillah, selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi
orang-orang soleh, para wali, para nabi yang sudah meninggal, ya mereka pun berlepas diri kalau ada umatnya meminta kepadanya, meminta kepada selain Allah, kepadanya dia tidak mau, berlepas diri. Ya tabarru'una tabarru'an taman, ya id tabarru'u kama tabarru'u minna, atau kama qala Allah Ta'ala fi kitabih. Sebagaimana Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika Allah berkata kepadanya, kepada Nabi Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, a anta qulta lin-nas, wahai Isa, kata Allah, apakah engkau mengatakan kepada manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku, wa ummi, wa ummiya, dan ibuku, ilahaini, dua Tuhan, min dunillah, selain dari Allah. Qala, Nabi Isa menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau wahai Allah, tidaklah pantas diriku untuk mengatakan apa yang bukan hakku. Laisa min haqqi Isa wala ghairihi. Oleh karena itu kata Syekh, tidak ada bagi Nabi Isa ataupun yang lainnya suatu hak ya kepada manusia mengatakan bahwa jadikanlah aku ini sebagai Tuhan yang diibadahi selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terakhir, falhasil, maka kesimpulannya adalah annama nasma'u min an ba'di juhalil muslimin, bahwasanya apa saja yang telah kita dengar dari sebagian orang-orang yang tidak faham atau bodoh dari kaum muslimin fi ba'dil aqtaril islamiyah, di penjuru dunia Islam, alladzina ya'tuna ila kuburin, yang mereka itu mendatangi kubur-kubur, man yaz'amunahum, yang mereka mengira kubur-kubur tersebut aulia, para wali, fayad'una haula'il aulia, lalu mereka berdoa kepada para wali tersebut. Fa inna hadzal amala, maka kata Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah, maka perbuatan tersebut sifun, perbuatan bodoh, jahil, fil aqli, baik dalam akalnya, pemikirannya, wa dhalalin fid din, bahkan tersesat dalam masalah agamanya. Wa haula'i, dan mereka yakni para wali yang dimintai doa tersebut, lan yanfa'u ahadan, tidak akan sekali-kali memberikan manfaat kepada seorang pun, abadan, selamanya. Fahum jithun hamidah, padahal mereka adalah mayat yang sudah rusak. Ya, wallahu al-muwafiq. Jadi kalau berdoa kepada Allah, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan, wa annal masajid, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah lillah, milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahadan, ya maka jangan kalian berdoa kepada Allah ya seorang pun. Maksudnya janganlah fala tad'u, yakni menyekutukan Allah di dalam doa, ya siapapun dia, karena doa adalah ibadah, maka ibadah harus murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga kita ya diberikan oleh Allah al-huda, petunjuk, al-ilmu, wa tuqa, ketakwaan, wal afaf, kesucian diri, wal ghina, dan merasa cukup hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.